Alhamdulillah sehat luar biasa. Mantap. Kelihatannya Ibu semangat ya Bu ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih dulu Bu kepada Ibu yang mana pada pagi ini sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan sesi coaching pra-observasi, di mana nanti kita akan mempersiapkan melakukan supervisi kelas, di mana Ibu sudah mempersiapkan juga saya lihat perangkat ajar Ibu ya Bu, RPP Ibu, atau di kelas 10 sekarang kita sebutnya dengan modul ajar. Baik Bu, jadi pagi ini tujuan saya itu akan melakukan coaching pra-observasi di kelas bersama Ibu. Dan kita pada hari ini akan menentukan dan mengetahui apa nih hal yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu saat pelaksanaan supervisi nanti. Sehingga di akhir pembicaraan ini mudah-mudahan kita dapat menyepakati Bu, hal apa yang ingin Ibu kembangkan, bagaimana caranya, dan kapan nih kita mau melaksanakan observasi. Kira-kira Ibu gimana nih tanggapannya? Baik, terima kasih Pak Habib atas pertanyaannya. Yang ingin saya kembangkan di dalam pembelajaran nanti, yang pertama adalah antusias anak untuk ikut belajar. Karena selama ini yang antusias itu hanya beberapa orang, kebanyakan yang tidak antusias. Jadi saya ingin bagaimana trik-trik sih yang bisa membuat anak itu lebih misalnya terfokus dengan belajar. Usaha yang sudah lakukan ya saya seperti biasa yang membuat ice breaking. Tapi kayaknya ice breaking itu tidak mempan sih gitu. Mungkin ada hal-hal yang lain nanti yang bisa kita diskusikan, apa kira-kira yang bisa membuat anak itu bersemangat untuk belajar. Nah, bicara tentang semangat Ibu, kan Ibu bisa menilai tadi kan bahwa yang semangat ini belum semua. Kira-kira Ibu, kalau dari angka 1 sampai 10 dengan ketentuan kalau 1 tuh semuanya tak semangat, kalau 10 tuh semuanya semangat, kira-kira sekarang ini Ibu ada di fase angka berapa nih kelas Ibu? Angka 6 lah Bu. Berarti masih level 6 lah, tingkat antusiasme dan tingkat semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, kira-kira Ibu mau meningkatkan ke fase level, ini kan sekarang di level 6 Ibu kan? Nah, kira-kira Ibu mau meningkatkan ke level berapa nih? Ya, capaian saya itu pasti level 10. Mau level 10 ya? Level 10 ya Bu? Oh iya, siap. Kurang-kurangnya level 9 atau 8 ya Pak. Jadi target utama level 10, tapi yang paling rendah-rendah level 8 atau 9 ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, selain dengan ice breaking, cara apa lagi yang pernah Ibu lakukan untuk mencoba membangkitkan semangat? Dengan memberikan mereka berkelompok sesuai dengan karakter dan bakat. Pernah saya lakukan. Tapi hasilnya kan itu sudah berkelompok-kelompok kan, sesuai dengan kemampuan. Tapi hasilnya ya seperti itu juga masih saya lihat gitu. Yang bagus ya tetap bagus gitu. Yang tidak ya seperti itu, diam di tempat. Jadi kadang-kadang di situ saya berpikir saya yang kurang atau anak yang kurang gitu kan. Berarti kan pertanyaan itu ada dua, antara guru dengan siswanya, atau mereka tuh memang kurang minat dengan pelajaran mata pelajaran saya. Jadi itulah sekarang berarti Ibu anggap Ibu lah dulu harus mengembangkan diri untuk bagaimana caranya. Jadi ada ice breaking ya Bu, strategi yang mau dipakai. Baik Bu. Dan selanjutnya Bu, mungkin kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti apa? Tujuan pembelajarannya itu yaitu materinya kan tentang kesopanan dalam bernegosiasi. Nah, berarti yang saya harus capai itu adalah bagaimana menerapkan norma kesopanan, menggunakan kata-kata sesuai dengan konteks budaya dan bahasa lisan. Kata dan bahasa lisan ya. Serta menghargai penjelasan lawan bicara sesuai budaya dan konteks bahasa lisan. Jadi tujuan pembelajaran kesopanan dalam bernegosiasi dengan kata dan bahasa lisan sesuai budaya serta menghargai dalam menyelesaikan masalah.
kan dari sisi siswa ada antusiasme yang ingin ibu tingkatkan. Iya. Selain itu ada lagi tak Bu, yang ingin ibu coba kembangkan nanti di kelas? Selain antusiasme, yaitu apa ya, maksudnya mereka menyerap materi yang saya ajarkan. Berarti inilah ibu kemampuan ibu dalam mentransfer Iya, ilmu. kemampuan transfer ilmu. Nah, kira-kira nih untuk pengembangan yang kemampuan mentransfer ilmu ini Bu, kira-kira udah kebayang belum Bu cara ataupun langkah yang akan ibu lakukan untuk melakukan ini? Itulah Pak Abid, saya sudah membayangkan sedikit. Mungkin selama ini pembawaan saya itu mungkin Iya. ya, mungkin harus ditingkatkan lagi dengan menggunakan video-video atau apa ya, karena yang sifatnya mereka itu membuka HP, karena kalau dengan guru kan mereka tuh misalnya kurang gitu ya, Pak Abid ya. Jadi kalau mereka melihat HP, mereka mungkin agak bersemangat. Jadi apakah saya kirimkan PPT lewat Yang transfer ilmunya pun berhasil gitu ya Bu ya. iya, Jadi itulah yang ingin ibu coba nanti. insya Allah itu. Kira-kira Bu, siapa nih? Kan ibu selama ini kan monoton nih. Sekarang ibu harus buat PPT terus kirim ke video tuh. Kira-kira ada orang tak Bu yang bisa membantu ibu untuk melakukan? Siapa nih orang yang bisa membantu ibu untuk bisa meringankan atau membantu? Oh yang itu, tentang itu biasanya saya kan minta bantuan pada siswa yang Oh sama bisa. siswa ya Bu ya. Saya suka. Artinya adalah orang yang akan membantu dan meringankan ibu dalam Selain itu juga dengan guru IT. Kadang saya sering berkonsultasi dengan Pak pembimbing dia yang dengan Pak Andi berarti ya Bu. Baik. Oke, mantap loh Bu, memang harusnya seperti itu gitu. Harus ada rekan yang ini kita Bisa bantu, mendampingi ya. ya. Jadi jangan, karena kuncinya kan kolaborasi. Baik Bu, mungkin terakhir nih Bu untuk menutup pembicaraan observasi kita, kira-kira hari apa nih Bu kita bisa jumpa di kelas untuk kita saling mengamati. Ibu mengajar, saya mengamati apa yang ingin Ibu kembangkan ini apakah sudah tampak atau belum di kelas. Kira-kira hari apa nih Bu bisa kita laksanakan? saya mengajar itu kan dalam seminggu itu hanya 2 hari, Iya. Senin dan Jumat. Karena Pak Habib tidak bisa hari Senin, yang kita laksanakan di hari Jumat. Baik, jadi rencananya hari Jumat ya Bu ya? Ya, yang pertama sampai Jumat. Pelaksanaan Di kita kelas 10.5. kelas 10.5 Yang pada hari Jumat ya Bu? ya. Tanggal berapa itu Pak Habib ya? Hari Jumat tanggal 19 berarti. Hari Jumat 19 Mei 2000 jam Yang pertama sampai jam 8 berarti Bu? Baik Bu, terakhir mungkin saya kesimpulan kira-kira terakhir kesimpulan apa nih Bu yang bisa Ibu ambil dari pembicaraan kita pagi hari ini? kesimpulannya yang pertama, bisa lebih mengembangkan diri dalam proses pembelajaran. Baik. Bagaimana semangat dan usia sangat dalam mengikuti pelajaran. Baik Bu. Yang kedua mungkin strategi. Iya, jadi tadi Ibu akan mencoba ice breaking ya Bu ya. Siap Bu, mungkin itu dulu sesi coaching kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dan Ibu susun dapat terlaksana ya Bu ya. Ya, amin. Dan saya sudah tidak sabar sebenarnya pengen lihat nih di hari Jumat nanti bagaimana Ibu di kelas, yang mudah-mudahan saya pun dapat menyerap dan mengambil pembelajaran dari apa yang Ibu lakukan di kelas. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu. Sampai jumpa minggu depan. Ini mungkin terakhir Bu, ada yang perlu kita tanyakan. Ini kesepakatan kita Bu. Silakan Bu. Oke, ini jadi lembar catatan percakapan Pak. Terima kasih.
belum? Siapa yang belum? Cuci tangan. Tadi ada waktunya kenapa tidak sarapan? Harusnya sarapan nak ya, karena sarapan itu salah satu untuk kita berpikir ya. Kalau tak sarapan kita tidak bisa berpikir. Kenapa? Karena perut kosong. Jadi sekurang-kurangnya makanlah sepotong Kue. dan air. Baik, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya, kalau saya katakan one itu ha, two he, three he. Ha. Kalau one apa? Ha. Kalau two I. kalau three I. dengan ekspresi bergoyang sedikit. Baik. Three. Two. One. 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 Three. Three. Two. Ya, terus apa yang kamu lakukan lagi? Ngomong. Apa yang kamu lakukan lagi? Hah? Langsung transaksi? Langsung transaksi? Enggak. Bukan. Berarti ada hal-hal yang kita Interaksi interaksi. Interaksi apa? antara saya sama pedagangnya. Antara kamu dengan Pedagang. pedagang. Kemudian antara kamu dengan pedagang, apa lagi yang kamu lakukan? Hah? Bisa ngomong? Coba, Azhar. Pernah nggak di pasar? Ya, kira-kira apa yang kamu lakukan saat berada di pasar? Menanyakan harga barang. Menanyakan harga barang dengan siapa? Yang kamu simak. Saya beri waktu 2 menit. Ada tak? Ya, silakan buka. Kalian tak perlu bawa HP. Sabar dulu. Tahu aja ya. FTP saya tuh. FTP saya. Tujuannya mana ya? Nantinya dalam pelajaran teks negosiasi ini kamu bisa menerapkan norma kesopanan dalam berbahasa, dalam bernegosiasi. Dan kemudian dari menyimak video yang saya berikan tadi, kira-kira apa itu negosiasi yang kamu ketahui dari melihat video itu? Sebenarnya negosiasi itu apa ya? Apa Marona? Tawar-menawar, Bu. Tawar? Nawar. Nawar. Yang lain? Ada lagi yang lain? Bisa 5.000 kita minta 7.000 uangnya. kamu minta Eh, tambah. nama itu. Uang namanya. Tapi minta tambahan uang jajan. Ya, terus apa? Kesepakatan akhir antara kamu dengan orang tua kamu? Setuju. Berarti jajannya jadi 7.000. Rapi? Ini ada Rapi? Apa contohnya? Misalnya potongan dulu kan orang tua kita potong apa kita request PDI udah gede. Ah, Misalnya maksud gitu lah Bu. Kalau misalnya waktunya lagi jauh gitu guys. jadi orang tua kamu boleh nggak? Boleh sih Bu. Jadi tidak lagi ke. Jadi secara tidak langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari baik di rumah maupun di luar rumah, ya seperti misalnya di sekolah kita sudah
melakukan sebuah kegiatan yang namanya negosiasi. Tapi kita tidak tahu ini apa namanya. Pokoknya ada negosiasinya, ada hasil akhirnya. Dalam pesan yang kamu sama ada. Mereka sama siapa? Saya. Satu tak dalam berbahasa. Ayo, bahasa mereka. Sebenarnya biasa aku ikut pergi bareng sekolah ya, bareng kamu. Ya, tapi bagusnya kegiatan jadi aku tidak perlu juga. Oke. Ada. Apa yang bisa dilakukan? Nggak ada di lingkungan ini, Bu. Yang dimenggolkan tadi apa? Waktu. Apa? Waktu. Ya, tepuk tangan untuk Kamu beli buku di mana tuh? Oh, ini di Jakarta. Ini cuma ada di Jakarta. Gimana kalau beli di Bang? Boleh tidak? Boleh, nanti kayak 100.000 ya. Waduh, kalau kita kan berteman lama nih, Dik. Gimana kalau beli dengan harga 100.000? Waduh, gimana ya? Ya beda aku tidak mau. Ini soalnya buku terbatas. Gimana? 100.000. Oke lah, untuk beli dengan harga 130.000 ya. Oke, deal ya. Iya. Mantap. Siapa lagi? Lanjutkan minggu depan yang tugas tentang anekdot dan kemarin itu silakan dibuka. Ya baik, untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Pak Adi. Baik, Bu Mul apa kabarnya hari ini, sehat Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa ya Bu ya. Saya pertama sekali ingin menyampaikan saya sangat senang sekali pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu kembali, dapat berjumpa untuk melanjutkan pembicaraan kita terdahulu ya Bu ya, yang kita laksanakan lebih kurang 3 minggu yang lalu tentang supervisi akademik yang sudah kita lakukan pada tanggal, kalau tak salah itu di tanggal hari Jumat ya kemarin Bu ya, hari Jumat tanggal 19 Mei di kelas 10.5. Oke, baik, jadi kira-kira nih Bu, Ibu masih ingat nggak apa yang kemarin sudah Ibu lakukan di kelas dan apa yang Ibu rasakan saat melakukan praktek mengajar di kelas kemarin? Mulai dari awal masuk itu ya, absen. Ya, jadi apa aja nih perasaan yang timbul, apa yang waktu itu Ibu rasakan, apakah Ibu merasa puas atau masih ada yang mengganjal? Setelah pembelajaran ini. Iya. Terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Sebelum saya memulai pelajaran, ya mungkin bawaan kita itu pasti bahagia, gitu ya kan. Tapi kita kan tidak tahu siswa itu bahagia atau tidak di dalam kelas. Jadi yang saya lakukan pertama itu kan mengabsen, ya, mengabsensi. Kemudian dalam mengabsensi itu saya menanyakan kepada anak nama yang saya panggil, tolong sebutkan
daerah mana yang akan kalian kunjungi nanti, yang ingin dikunjungi. Iya. Sudah dilakukan seperti itu. Kemudian yang saya lakukan lagi adalah persepsi ya, kemarin salah. Iya, Bu. Persepsi. Menanyakan bahwa kalian pernah nggak pergi ke pasar? Apa yang kalian dilakukan di pasar? Ya, anak sudah menjawab gitu kan. Iya. Nah, setelah itu ya ada jawaban anak, ini Bu kami tawar menawar Bu. Ya kira-kira kalau sudah terjadi tawar menawar itu namanya apa? Negosiasi. Nah, baik, materi kita hari ini kita akan belajar tentang negosiasi. Tuh. Iya, Bu. Habis itu setelah itu saya menyebutkan tujuan ya kali ya, atau capaian ya, tujuan yang akan dicapai pada pelajaran pagi itu. Itu setelah saya sampaikan tujuan, kemudian sebelum kita mulai ada baiknya kita ice breaking dulu. Jadi kemarin ya yang buat ice breaking Yang kuir-kuir itu ya, Bu. Satu ya H, H ya. 2 hu, 3 hihihi. Hihihi ya. Ya setelah itu barulah dimulai pembelajarannya. Iya, Bu. Setelah selesai pembelajarannya, kemudian saya memberikan refleksi. Ya. Jadi dari hasil refleksi itu saya melihat anak-anak itu menjawab apakah dengan pemberian ice breaking ini kalian bersemangat. Iya. Rata-rata semuanya menjawab semangat. Jadi saya anggap berarti kalau dalam pembelajaran itu supaya menimbulkan semangat belajar, ya kita berikanlah ice breaking. Iya. Itu saja yang saya rasain. Siap. Ini Kalau hanya ada sekedar ini Bu untuk merefresh lagi Iya. ingatan kita terkait apa nih yang akan kita bicarakan pagi ini. Jadi itulah yang akan kita bicarakan dan kita obrolkan Bu. Tapi santai aja Bu, nggak yang dalam sifat harus begini harus begitu, enggak, tapi lebih fokus ke diri ibunya, lebih fokus ke Bu Molnya. Baik, jadi kemarin kan Bu sebelum kita observasi di kelas tuh Bu, Ibu kan ada beberapa keinginan yang ingin Iya. dicapai itu kan Bu. Kalau saya boleh mengingat lagi tuh, kemarin Ibu menganggap bahwa diri Ibu saat itu ada di posisi 6 ya Bu, dalam membangkitkan antusiasme siswa gitu kan. Dan kira-kira sekarang setelah Ibu lakukan observasi, menurut Ibu sekarang ada di level berapa nih? Kalau kemarin dari 1 sampai 10 Ibu ada di level 6 kemarin Ibu. Kalau setelah kemarin Ibu lakukan, Ibu merasa ada di level berapa nih Bu? Saya merasa di level 8. Sudah ada peningkatan ya Bu ya? Ya, Berdasarkan hasil refleksi yang Refleksi, tadi Ibu ya. sampaikan itu ya Bu ya. Sudah di level 8 ya Bu ya. Nah, lalu kira-kira kemarin apakah Ibu masih merasakan ada yang perlu diperbaiki, atau Ibu merasa apa yang kemarin sudah Ibu lakukan itu sudah cukup? Sebenarnya yang saya rasakan yang perlu saya perbaiki itu mungkin dalam apa ya, membagi anak berdasarkan karakter dan bakat minat dalam belajar ya. Dalam melakukan diferensiasinya Bu ya. Diferensiasi ya, betul. Seperti itu kayaknya. Jadi hal itu yang masih Ibu rasakan dalam pembagian kelompok itu Ibu masih merasa belum maksimal ya Bu? Iya. Oke. Apa hal yang membuat Ibu bisa merasa seperti itu gitu Bu? Apa yang Ibu lihat dari siswa? Karena dalam pembelajaran itu kan secara umum saya tidak bisa melihat mana anak ini sudah tercapai tujuan dan mana yang tidak, dan mana yang paham dan tidak gitu. Jadi setelah saya masuk pada minggu setelahnya gitu, setelah Pak Habib masuk, Iya Bu. saya masuk, saya kan memberikan pertanyaan gitu, seperti ya persepsi atau dia apa ya, penilaian formatif ya. Ya. Nah, kemudian Untuk melihat ketercapaian pembelajarannya Bu. saya tanya, ya mungkin ada anak tuh yang sudah, ada anak juga yang belum. Berarti dalam saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan kemarin mungkin tidak sesuai dengan itulah tadi gaya belajar kali ya. Iya Bu. Gaya belajarnya mungkin anak itu sukanya di Audi, ada yang bisanya di kinestetik, tapi saya tidak lakukan gitu. Jadi itu yang sekarang menjadi apa sebenarnya? Menjadi keinginan saya. Oke. Baik, berarti Bu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi kita di kelas, kegiatannya sudah membangkitkan atau meningkatkan antusiasme anak. Iya.
namun secara ukuran capaian pembelajaran masih belum tercapai apa yang Iya. Ibu inginkan gitu ya Bu ya. Oke. Berarti kan hal yang ingin kita bahas hari ini adalah topiknya tentang bagaimana meningkatkan ketercapaian pembelajaran pada anak berarti selanjutnya Bu ya. Iya. Nah kira-kira nih Bu, kan Ibu sudah tahu nih apa yang Ibu hadapi selanjutnya, bahwa ketercapaian ini masih lama. Kira-kira Ibu ada keinginan atau harapan tak Bu? Harapannya itu ketercapaian itu seperti apa yang ingin Ibu capai di kelas itu? Harapannya anak itu bagaimana gitu? Ya harapan saya ya tentulah anak itu bisa mengerti apa yang saya sampaikan materinya itu gitu. Walaupun misalnya yang saya inginkan tuh ada 4 misalnya, sekurang-kurangnya anak itu bisa mencapai 3 keinginannya, maksudnya yang di apa namanya, yang dikuasai dari materi itu sekurang-kurangnya gitu. Baik, Iya. ya berarti kan ini kekurangan yang masih terjadi kemarin ya Bu, Iya. yang Ibu rasakan. Nah, secara indikator misalnya dari 4 indikator itu apa aja Bu? Misalnya 4. Misalnya 4 atau 3 gitu ya. Pertama kan dia menggunakan bahasa yang santun Baik, anak-anak. iya. Yang kedua 3 struktur. Ya. Nah, yang ketiga adalah kaidah kebahasaan. Jadi dari 3 ini Kurang-kurangnya anak itu bisa menguasai 2. harapan Ibu. Harapan saya. Berarti saat anak sudah menguasai 2, Menguasai 2 berarti ya sudah saya anggap bagus. sudah dianggap bagus ya Bu ya. Baik, berarti kan inilah target Ibu selanjutnya Ibu. Ya, Bagaimana dari yang 3 tadi bisa menjadi 2. 2 atau 3 atau 2 itu menjadi 3. Semuanya maksudnya Oh bisa. gitu. Oke, berarti dari 3 indikator tadi, Iya. misalnya ada anak yang baru 1 nih, harapan Ibu Bisa 2. bisa 2. Anak yang sudah 2 Bisa 3. bisa 3. Oke, itu harapan ya Bu yang Harapan. ingin dicapai. Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan, Pak. Kadang, tapi kita tentunya bertugas mengupayakan. Ya, berusaha. Nah, berbicara tentang upaya nih Bu, kan kita sudah terbayang nih mimpi yang ada di hadapan kita kan Bu, ataupun bayangan kita idealnya itu seperti apa gitu kan Bu. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan, atau dalam bayangan Ibu sekarang ini apa nih hal yang bisa Ibu persiapkan untuk bisa mengejar agar anak yang tadi baru bisa 1 indikator bisa berubah menjadi 2 indikator. Anak yang tadinya 2 indikator bisa berubah menjadi 3 indikator. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan? Yang saya harus lakukan ya saya refleksi diri sendiri. Refleksi. Ya. Bagaimana Maksudnya tuh refleksi saya ke anak gitu. Mungkin saya memberikan sebuah refleksi tentang saya mengajar. Ya, mungkin anak tuh menjawab, ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang diri saya sewaktu saya mengajar. Mungkin ada keinginan anak itu yang tidak bisa saya buat gitu. Maksudnya cara gaya saya menyampaikan atau bahasa saya terlalu gimana gitu sehingga anak tak paham. Itulah Baik. saya Jadi- yang akan saya lakukan. Jadi cara yang mungkin akan Ibu lakukan nanti Ibu meminta anak melakukan refleksi dulu terhadap bagaimana Saya proses akan- pembelajaran iya. Ibu di kelas. Nah, kira-kira apa aja nih yang Ibu harapkan bisa Ibu dapatkan dari refleksi anak? Ya pastilah saya harapkan tuh maksudnya kritikan-kritikan yang bisa membuat saya membangun untuk diri saya. Oh, Baik. berarti selama ini saya fokusnya seperti ini. Oh berarti saya harus ubah. Baik, Gitu. ya. Saya harus cari gimana. Baik. Artinya berangkatnya dari hasil refleksi tadi ya Bu? Iya. Mau mulai dari mana nih gitu? Mulainya dari titik A. Titik A itu Ibu dapatkan dari hasil refleksi anak. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya kalau bisa nanti terlaksana. Amin. Ya. Lalu selanjutnya nih kan Bu, ini Ibu udah tahu nih langkah pertama yang mau Ibu lakukan untuk meningkatkan ketercapaian pembelajaran. Ibu mau nanya dulu ke anak. Dari hasil penelitian tadi kan yang saya tangkap nih, Ibu mau nanya dulu ke anak itu maunya seperti apa sih saya ini mengajar, bahasa yang saya gunakan itu seperti apa gitu kan. Hingga akhirnya
nanti kan dapat nih, oh rupanya anak maunya begini, sehingga data itu akan ibu pakai untuk apa nanti bu? Untuk di pembelajaran berikutnya, Dalam rangka pembelajaran sehari-hari. oh di pertemuan berikutnya Iya. apa nih keinginan anak akan coba ibu praktekkan, berarti ibu tuang dalam ke modul ajar ibu, berarti apa nih Iya. misalnya hasil dari Berarti model pembelajarannya atau apa yang akan diinginkan ibu anak. berarti akan ibu perbaiki seperti itu ya bu ya. Ya. Artinya kan ibu udah dapat data nih dari anak, Hmm. kan tadi ibu bilang ibu mau melakukan refleksi, terus ibu dapatlah data. Ya. Berarti data itu apa akan ibu pakai nih? Salah satunya untuk penyusunan modul berarti ya bu. Oke. Kira-kira ada cara lain tak bu? Yang kan sudah melakukan refleksi nih Dengan anak. dengan anak, sudah nih ibu udah tahu anak tuh inginnya begini. Kira-kira ada cara lain lagi tak bu yang bisa ibu lakukan? Mungkin apa ya? Seperti Pak Habib melihat saya dengan antara sesama guru serumpun. Oh gitu, siap. Apa namanya itu ya? Kolaborasi ya. Kolaborasi. Kolaborasi dengan teman serumpun. Mata pelajaran serumpun. Berarti mengadakan kolaborasi ya bu. Nah, kalau secara konkretnya nih bu, secara nyatanya bisa ibu gambarkan tak bentuk kolaborasinya tuh, ibunya ngapain, rekannya ngapain gitu. Secara nyatanya kira-kira apa yang dilakukan nanti? Ya mungkin nanti saya berdiskusi dulu gitu kan. Misalnya materi saya seperti ini, saya sampaikan seperti ini. Kira-kira nanti ibu lihat saya, kira-kira ada enggak yang maksudnya tidak sesuai gitu, atau nanti kita diskusi lagi apa masukannya yang paling bagus untuk pembelajaran ini biar anak itu paham. Baik. Terus kira-kira kan ini ada kolaborasi nih bu dengan rekan sejawat. Kira-kira data yang ibu dapat tadi dari anak, hasil refleksi anak, apakah akan ibu gunakan dalam diskusi bersama rekan sejawat atau tidak? Ya pasti saya akan kasih tahu sama Oke. teman sejawat itu bahwa saya sudah melakukan refleksi dengan anak. Anak Iya. itu mengingat seperti ini. Sekarang mungkin saya minta bantuan ibu untuk melihat apakah saya masih seperti yang anak apa tadi refleksi itu Iya. masih sama atau sudah berubah. Oke, berarti ibu akan memanfaatkan data itu ya bu ya, Iya. data yang ibu dapatkan dari anak tadi untuk macam mana ibu lakukan, apakah sudah sesuai atau belum Iya. dengan Apa apa masih ya. sama juga gitu kan. Betul. Luar biasa juga tuh bu kalau bisa dilaksanakan, artinya ibu berangkat tidak asal-asalan, tapi ada data yang ibu gunakan, yang data itu memang ibu dapatkan berdasarkan kepentingan anak ya bu ya, apa yang anak inginkan, apa yang anak butuhkan gitu kan bu. Baik, nah kan tadi sudah ada dua nih bu. Yang pertama ibu akan melakukan refleksi ke anak, lalu yang kedua ibu akan mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat ibu dari hasil. Kalau kemarin kan saya lihat memang dari hasil observasi saya bu, siswa sudah antusias bu. Saya pun sepakat ya dengan absen dengan nama kota, kan sudah mulai anak-anak terpancing. Jogja, Pacitan waktu itu saya lihat ya bu ya. Lalu apresiasi tepuk tangan saat ada yang jawab benar, ibu melakukan apresiasi. Lalu ada juga ice breaking. Terus saat kemampuan transfer ilmu juga saya melihat kemarin siswa sudah menyampaikan ide atau pendapatnya di depan teman-temannya. Itu kan secara tak langsung mana teman-teman yang belum paham akan mendengar. Terus untuk ice breakingnya juga sudah ada, yaitu games di awal. Lalu saat bosan juga ibu mengajak mereka melakukan games. Nah, selanjutnya nih ibu ada rencana ingin melakukan refleksi ke anak untuk mengumpulkan data. Dan yang kedua ibu akan mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat ya bu ya, untuk mendiskusikan terkait data yang ibu dapatkan. Nah kira-kira nih bu, untuk tindak lanjut yang pertama untuk melakukan refleksi, kira-kira kapan bu mau ibu coba lakukan kan? Karena Pak Habib minggu ini kan ada ujian nih Pak Habib. Jadi terpaksa lah tahun ajaran baru. Di awal tahun ajaran Iya. baru. Jadi jauh lebih baik ya bu ya, seperti itu ya bu ya. Artinya garis startnya kan ada di sana itu ya bu ya. Apa yang mau ibu lakukan saat melakukan refleksi, bentuknya seperti apa nanti bu, misalnya? Saya memberikan kuesioner kepada anak, sebuah pertanyaan, mereka menjawab ya atau tidak gitu aja. Baik. Awal tahun ya bu.
Berarti Ibu akan mempersiapkan kuesioner yang nanti akan disebarkan ke anak. karena di awal tahun. Baik, itu kan untuk yang pertama rencananya di awal tahun pembelajaran berarti ya Bu ya. Sama dengan ini ya, asesmen diagnostis non apa ya? Heeh. Apa namanya? Lupa Kak saya. Ya, asesmen awal, tes awal. Nah, tapi non Ya. ini pelajaran gitu ya. Ada. Tes awal. Ya. Tes awal yang bisa dilakukan sebelum apel ya Bu ya. Oke, berarti melakukan refleksi awal tahun atau tes awal ke siswa dengan kuesioner ya Bu ya. Ya. Kira-kira nanti Ibu bisa dibantu sama siapa nih Bu saat ini mempersiapkan kuesionernya? Mungkin ada tak rekan Ibu yang bisa Ibu ajak kerjasama untuk membantu Ibu? Nah, kebetulan Pak Habib kita kan sudah membentuk kombel nih. Heeh. Jadi mungkin di dalam ajaran baru itu mungkin kan ada pertemuan kombel. Iya. Jadi saya akan berdiskusi dengan teman-teman di dalam kombel. Iya, siapa aja tuh Bu? Kalau Bu? Ada 4 orang, 4 orang, siapa aja tuh Bu? Pak Kaban, Pak Kaban guru bahasa Indonesia kita ya Bu ya. ya, Pak Kaban, Bu Yanti, Yanti, 3 orang ya. Yang satu. Bu Diana, Diana dan Bu Fani. Bu Fani. Nanti kami Berarti berlima. orang-orang inilah yang nanti akan Ibu ajak Iya. untuk mempersiapkan refleksi dan kuesioner tadi ya Bu ya ke anak. Orang ini akan membantu Ibu Ya, nanti. nanti kan saya sudah buatkan misalnya pertanyaannya. Nanti saya minta saran apakah ini benar gitu atau diganti atau berubah. Kalau untuk orang yang ini Bu mengingatkan Ibu nih, siapa nih yang bisa mengingatkan Ibu udah ada rencana nih mau melakukan refleksi, yang mengingatkan udah refleksinya nih udah jalan sampai mana nih, kira-kira ada tak orang yang bisa membantu Ibu? Biasanya harus teman serumpun atau tidak? Bebas, kira-kira siapa aja yang menurut Ibu bisa membantu Ibu untuk menjaga agar kegiatan refleksi ini bisa terlaksana gitu. Kalau bisa ya Pak Habib ya bantu Oh, saya. Pas saya langsung, insya Allah nanti saya akan bantu mengingatkan ya Bu ya. Oh iya. Kira-kira refleksinya udah sampai di mana, Iya. apakah sudah dilakukan atau belum gitu ya Bu ya. Baik, nanti saya akan membantu untuk mengingatkan dan Saling membantu ya Pak Habib. iya, menggali apakah refleksinya sudah bisa diserahkan ke anak atau masih dalam proses pembuatan. Oke Bu, jadi untuk refleksi nanti insya Allah akan dilakukan awal tahun pelajaran Bu ya. Berarti Bu untuk rencana tindak lanjut yang kedua untuk kolaborasi dengan rekan sejawat Bu, kira-kira kapan nih mau Ibu lakukan? Setelah saya masuk ke anak memberikan refleksi itu. Oke, Berarti berarti kan minggu ini misalnya kan? misalnya nih kita anggaplah 10 Juli kan awal tahun pelajaran tuh Bu. 10 Juli ya Bu ya. Tuh Ibu anggaplah 10 minggu pertama 10 sampai 17 nih refleksi yang tadi Ibu sampaikan. Refleksi anak. Refleksi anak berarti kan seminggu pertama. Anak-anak kelas anak baru kan masih mos. Heeh. Itu kan minggu belajar minggu. Iya. setengahnya. Berarti minggu kedua itu Ibu melakukan refleksi ya Bu ya. Minggu kedua di awal tahun pelajaran ya Bu ya. Refleksi awal. Berarti untuk diskusi kolaborasi dengan rekan-rekannya 1 minggu lagi. minggu ketiga berarti ya Bu. Minggu ketiga setelah awal tahun ajaran atau setelah refleksi ya Bu. Asesmen non diagnostik. Ya, setelah refleksi bersama siswa. Baik, menjadi sudah ada rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan, yang mana harapannya Ibu tadi kan mencapai ketercapaian pembelajaran ya Bu ya. Caranya inilah yang akan Ibu lakukan nanti selanjutnya, melakukan refleksi dan kolaborasi bersama rekan sejawat. Baik, Bu Mol, rasanya sudah cukup banyak yang kita bicarakan hari ini. Kira-kira apa aja nih yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, banyaklah yang dapat saya dapatkan dari pertanyaan dari Pak Abi Iya. ya, tentang meningkatkan semangat tadi. Iya. Terus apa saja yang akan saya lakukan lagi selanjutnya, tindakannya. Kemudian yang masukan-masukan dari Pak Abi itu sangat baik untuk saya nanti mengajarkan
tindak lanjutnya tadi Bu ada 2. Tindak lanjutnya Yang pertama tadi memberikan refleksi. ya. Nah, yang kedua terus mengadakan kolaborasi antara mapel. Baik, siap. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini, melakukan refleksi, melakukan kolaborasi ini, harapan saya juga dapat memberikan hasil yang baik ya Bu ya, dari apa yang tadi Ibu harapkan, yakni mencapai ketercapaian pembelajaran. Kalau antusias kan sudah terlihat ya Bu, siswa antusias dengan breaking games dan persepsi yang Ibu berikan. Tinggal bagaimana mengejar ketercapaian pembelajaran, dan juga nanti mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai rencana ya Bu. Refleksinya minta tolong juga lah Pak Abik ingatin saya. Baik, saya akan nanti mengingatkan, refleksinya sudah siap, atau Ibu perlu bantuan saya pun standby untuk membantu. Dan juga nanti harapan saya sih Bu, setelah Ibu lakukan refleksi dan dikolaborasi tadi, lalu Ibu lakukan di kelas, kita bisa ngobrol lagi Bu. Kira-kira ada tak perubahan atau peningkatan ketercapaian yang, kalau tadi kan Ibu lihat kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira ketercapaiannya tadi di level berapa Bu? Yang mana maksudnya? Yang anak-anak tadi? Masih ya separuh lah. 5 lah ya Bu. Nah, harapan Ibu ketercapaiannya sampai ke level berapa tuh? Ya saya pinginnya tuh ya 10 Pak. 10 ya Bu, siap. Nanti mudah-mudahan dengan Ibu lakukan refleksi dan kolaborasi ini bisa mencapai pemahaman anak sampailah ke level 10 ya Bu ya. Jadi nanti kita mungkin bisa ngobrol lagi setelah kita lakukan apa yang sudah Ibu rencanakan ini. Nah, ini saya juga ada lembar, di sini. Ini ada lembar pengembangan diri Bu. Nah, ada 2 tadi, boleh sambil diisi Bu. Lembar aktivitas pengembangan diri. Ini yang isi coach kita ya Pak? Pengembangan diri Pak. Yang tadi 2 Bu. Yang pertama tadi Refleksi itu ya. ya, hasil refleksi kita. Sorry. Yang tadi rencana tindak lanjut itu. Ini yang refleksi sendiri ya? Apa yang saya hasil pengembangan? Pengembangan. Oh, pengembangan. Pengembangan. Oke. Tapi kalau Ya, refleksi, ya. Refleksi kan saya kan Pak? Iya, iya. Nah, yang ini kan saya nanti kan? Oke. Nah, ini kan coach kita apa pengembangan Iya, diri iya. selanjutnya tadi kan Pak? Refleksi sama kolaborasi tadi gitu. Jadi ini semacam Habib ya. semacam ini Bu, ya, dokumen pelengkap kita, kesepakatan antara saya Bu, coach, dengan Ibu sebagai coach. Inilah hasil obrolan kita dan apa nih keinginan pengembangan diri yang Ibu lakukan ke depan. Yang tadi, Yang tadi yang 2 ini ya. yang pertama melakukan refleksi, artinya kan sebelumnya belum pernah dilakukan gitu kan Bu. Cuma kolaborasi ya. Ya. Tujuannya Bu, kira-kira untuk refleksi itu tujuannya tadi apa? Mengetahui itu ya. Iya. Kalau kolaborasi itu apa pula tujuannya gitu? Tulisannya kayak bukit Pak. Tak apa-apa Bu. Yang penting terbaca. Keinginan ya Bu. Keinginan dan gaya belajar siswa. Masih
solusi tadi untuk mencari cara ya Bu. Mencari solusi. Ya. Solusi dalam pembelajaran ya. Ya. Selanjutnya ukuran keberhasilan Bu. Nah, jadi Ibu menganggap refleksi Ibu itu bersama siswa berhasil apa situasinya yang Ibu bayangkan tadi? Misalnya nih, Ibu kan melakukan refleksi nih dengan tujuan untuk apa tuh Bu? Mengetahui keinginan. Berarti ukuran keberhasilannya, Memberikan ukuran keberhasilan Ibu melakukan refleksi berarti kira-kira apa? Dalam bayangan Ibu ukuran keberhasilannya seperti apa? jawaban anak itu ya. Gimana jawabannya Ibu? Pasti jawabannya dengan iya. Boleh dituliskan berarti ukuran keberhasilannya, jawabannya bagaimana gitu. Selanjutnya untuk kolaborasi, kira-kira ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan setelah melakukan kolaborasi itu bagaimana dalam bayangan Ibu? Apa yang terjadi? Sehingga hal yang terjadi itulah Ibu menganggap bahwa apa yang menjadi sasaran pengembangan diri Ibu ini berhasil gitu. Maksudnya hasil dia memantau saya gitu ya. Boleh, kira-kira harapan Ibu hasil pekan sejauh Ibu memantau itu bagaimana? Sehingga Ibu mengatakan apa yang sudah Ibu rencanakan ini pengembangan dirinya itu berhasil gitu. Bagaimana itu? Jadi ukuran keberhasilan ini Bu patokan kita gitu Bu, untuk kita dapat menyatakan bahwa pengembangan diri yang kita lakukan ini sudah berhasil gitu misalnya. Lalu selanjutnya kira-kira nih Bu untuk melakukan refleksi tadi Bu butuh dukungan kan? Nah dari siapa aja Bu boleh ditulis di situ. Oh iya. Dari siswa. Nah, boleh. Aman. Ada. Boleh bersifat fasilitas juga boleh Bu. Fasilitas apa yang Bu butuhkan untuk pendukung kegiatan ini? Ada Bu? Harus keluar. Waktu Waktu tadi Bu, kapan Ibu mau melakukan refleksi? minggu berapa tadi? Minggu kedua ya? Minggu pertama, minggu kedua ya? Jadi dari dalam bukan lagi cuma Awal tahun pelajaran. apa cara dulu Sekitar nggak semua berani tidak bantuan. akhir Juli ya Bu. Oh iya. Misalnya gitu. Berapa? Kalau yang ini minggu Pendukungnya kira-kira siapa Bu? yang kolaborasi nih. Ya, yang mendukung lah sampai kegiatan ini bisa terlaksana gitu. Pertama ya ambil lah terusnya. Ya, boleh kan? Naik apa? Kurang ya? Oh, tahu. Gitu. Oke, siap. Baik,
Jadi sudah ada 2 dokumen ya Bu. Yang pertama ini hasil refleksi guru, di mana pembagian kelompok belum maksimal tadi ya Bu ya. Lalu yang kedua dalam pembelajaran tidak terlihat capaian pembelajarannya. Lalu refleksi anak sudah sangat antusias. Lalu topik yang kita bicarakan atau obrolkan pagi ini pertama bagaimana mencapai ketercapaian pembelajaran, lalu bagaimana meningkatkan kompetensi murid, melakukan refleksi ke anak, mendapatkan data dari anak dan mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat. Di mana rencana tindak lanjutnya Ibu akan melakukan refleksi di awal tahun pelajaran atau tes awal bersama Pak Kaban, Bu Yanti, Bu Diana, Bu Fani, dan setelah itu Ibu akan melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat untuk menindaklanjuti hasil refleksi yang dilakukan dari anak. Nah, ini merupakan kesepakatan kita Bu. Mudah-mudahan kesepakatan ini bisa terlaksana, bisa berjalan dengan baik. Mungkin terakhir saya ingin menyampaikan rasa senang dan rasa bangga saya terhadap apa yang sudah Ibu capai dan Ibu lakukan. Mudah-mudahan selanjutnya apa yang Ibu rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan saya juga tidak sabar ingin mendengar gimana nih setelah Ibu lakukan, apa perasaan yang Ibu rasakan dan apa pencapaian atau keberhasilan yang berhasil Ibu capai setelah melakukan apa yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak. Terakhir kita sepakati dulu bersama Bu kesepakatan kita. Mohon maaf juga ya Pak Bim ya kalau ada salah. Tak ada salah Bu, namanya kita belajar. Saya juga banyak belajar akhirnya dari apa yang Ibu lakukan Bu. Jadi saya pun banyak menyerap apa yang Ibu lakukan di kelas tuh. Oh, saya mau coba juga lakukan di kelas saya nanti. Berarti boleh tak nanti saya minta Pak Habib karena saya ini saya jadikan PTK. Boleh. Kan sudah masuk siklus ini siklus keberapa gitu kan? Boleh. Tinggal diteruskan aja nanti. Iya. Sepakati hari Selasa ya Bu. 30 Baik, terima kasih sekali lagi Bu Mol. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Semangat terus. Nanti gantian saya lagi yang dilihat di kelas. Baik Bu Mol, sebelum kita ini Bu, ini ada refleksi diri setelah tadi Ibu saya kan prosesnya tadi itu bukan kalau supervisi biasa kan kamu kurangnya di sini, kurangnya di sini. Kalau tadi kan kita berbeda ya Bu ya. Saya lebih banyak ingin tahu apa nih yang Ibu inginkan dan rasakan. Jadi saya sifatnya hanya memfasilitasi, menggali potensi Ibu dan mengeluarkan ide dan kreativitas Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu sendiri sebenarnya. Jadi saya kira-kira apa yang Ibu rasakan saat tadi melaksanakan proses coaching Bu? Gimana perasaannya? Perasaan saya senang, banyak yang dapat saya, ilmu yang dapat saya dari pertanyaan-pertanyaan Habib tentang mengajar dan meningkatkan semangat belajar anak. Itu sangat baik sekali. Saya rasa selama ini mungkin belum pernah saya dapatkan seperti ini. Karena kalau dari hasil supervisi ini kan hanya disampaikan ya, kesalahan yang dilakukan, seharusnya begini, harusnya begini. Tetapi ini kan yang saya dapatkan, Pak Habib bertanya kepada saya apa yang diinginkan di dalam pembelajaran. Jadi banyak itu yang saya dapatkan dari Pak Habib. Baik Bu, kira-kira Bu, proses coaching kita kalau ini kita terapkan Ibu ke kawan-kawan, kira-kira menurut Ibu bagaimana tanggapan? Saya sangat setuju sekali karena saya pun di sini dulunya ya, maka nanti saya masih tetap sebagai supervisor untuk teman-teman serumpun. Nah, saya akan melakukan yang seperti Pak Habib lakukan karena saya rasa seperti ini kita tidak menilai orang
dari segi kemampuan mengajar, karena saya rasa kita semuanya sudah hebat mengajar. Iya. Tak ada kita yang salah, yang namanya manusia pasti adalah salah. Misalnya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, ya namanya kita manusia. Iya. Ya pasti ada. Tapi kalau dengan coaching Pak Habib seperti ini, saya merasa lebih terbuka, lebih leluasa kita berdiskusi dengan temannya, dengan yang kita supervisi, yang kita coach ya namanya. Jadi apa yang diinginkan, oh sudah dilaksanakan enggak tadi, dia kan bisa merasakan sendiri. Oh belum. Jadi perbaikannya apa kan gitu. Iya, betul sekali. Kira-kira pada saat coaching tadi Bu merasa ada perbedaan tak antara saya sebagai coach dengan Ibu sebagai coaching? Tidak. Ya, Malahan ada. saya merasa ilmu Pak Habib lebih banyak daripada saya. Karena ada duluan belajar aja Bu. Jadi memang Bu, tujuan coaching dalam supervisi akademik ini Bu untuk menghapus kebiasaan kita dulu Bu. Kalau kebiasaan kita dulu kan saat melakukan supervisi nih, yang junior disupervisi sama yang senior. Yang mensupervisi selalu dianggap menjadi lebih hebat. Iya. Tapi dengan teknik coaching ini Bu, Iya. kita berharap itu Tidak ada terjadi hebatnya. Gampang. kemitraan. Iya. Ibu menemukan potensi yang ada dalam diri Ibu, saya sebagai coach tuh membantu untuk mengeluarkan potensi itu. Jadi saya tidak lebih hebat dari Ibu. Artinya semua yang Ibu sampaikan tadi kan semuanya berasal dari Ibu. Iya. Tidak ada dari saya yang harus gini, harus gitu. Beda dengan supervisi kita dulu kan, nanti harus begini, itu Iya. harus begitu. Kalau sekarang tidak. Pengembangan diri itu, potensi itu dibantu untuk keluar, sedangkan yang memiliki potensi dan kekuatan itu adalah diri si coaching sendiri gitu Bu. Baik, terima kasih Bu sekali lagi atas bantuan Ibu untuk bersedia sebagai partner dalam saya melakukan praktek coaching.